Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru wahtimalul ghadab. Bersabar dan menahan marah. Ini harus ada pada diri guru. Pada seorang muslim juga harus ada, seharusnya begitu. Nah, sabar ini secara bahasa maknanya adalah al-man'u wal habsu. Al-man'u itu merintangi, al-habsu itu menahan diri. Jadi secara bahasa begitu. Ingin marah dihalangi. Ingin mengeluh dia tidak jadi mengeluh. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri, merintangi diri dari berkeluh kesah. Keluh kesah kepada siapa? Keluh kesah kepada manusia. Kalau keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih terkategori kata sabar ini. Masuk sabar juga. Yang penting jangan mengeluh kepada makhluk. Kecuali nanti dalam hal meminta solusi. Tujuannya bukan mengeluh. Itu sabar. Nah, di dalam Islam sabar itu kan ada 3. Pertama itu sabar ketika menjalankan ketaatan. Dia tidak mengeluh, ini kok disuruh begini, kewajibannya berat ini. Menghilangkan itu. Nggak ada ngeluh. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ya, termasuk di sini ketika ingin marah-marah ya. Marah-marah yang tidak pada tempatnya, sabarnya itu ditahan supaya nggak marah. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi bala dan musibah. Ya, saat seperti pandemi begini, inginnya keliling dunia, jalan-jalan, tahanlah diri itu. Inginnya ngumpul-ngumpul berkerumun, ingin sekali, siapa nggak rindu? Ya. Yang awalnya kegiatan banyak, kemudian dibatasi harus cuma menatap layar begini. Tapi perlu kesabaran itu di situ. Dan ini adalah kedudukan yang tinggi. La yanaluha illa dzawul himamil aliyah. Yang tidak bisa untuk mencapai derajat yang tinggi ini kecuali orang yang punya himmah aliyah. Punya motivasi yang tinggi. Ya, harus melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Kalau saya marah, ini efeknya Allah tidak senang. Allah tidak ridha. Orang yang punya jiwa yang bersih itu bisa bersabar. Sementara wal ghadab huwa sauratun fin nafsi. Marah itu adalah adanya gejolak di dalam jiwa. Yang orang yang marah itu akan kehilangan keseimbangan pemikirannya. Timbangannya itu akan rusak. Dia itu menilai sesuatu itu nggak bisa lurus lagi. Sehingga kadang yang benar itu dia tuduh batil. Yang batil dia bela-bela. Karena apa? Marah. Makanya Rasulullah katakan la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan suatu perkara saat dia marah. Karena kalau marah dia nggak tahu lagi, ya, nggak bisa membedakan. Fala yakadu yumayyizu bainal haqqi wal batil. Hampir-hampir dia nggak bisa membedakan mana hak, mana batil. Kaum muslimin secara umum ini penting untuk sabar. Dan ini untuk guru ini sangat lebih penting lagi. Kenapa demikian? Di sini katakan, kenapa ini dikaitkan dengan taklim? Musannif katakan innal muallim yata'amalu ma'a afradin yakhtalifuna fit tiba' wal afkar. Karena muallim ini dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang tabiatnya itu bermacam-macam. Pikirannya bermacam-macam. Di antara mereka ada yang bagus. Yang dijelaskan sekali, 2 kali, mengerti, paham, dilakukan. Di antara mereka ada yang dhaif, yang lemah. Diberitahu berulang-ulang, nggak paham-paham.
kesalahan dilakukan berulang-ulang. Dia juga nanti menghadapi masalah siswa yang berulang-ulang. Dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas yang terkait dengan mu'allim. Kalau tidak disertai dengan sabar ini, ya bisa jadi makan hati jadi seorang guru itu. Ada kesalahan siswa, dimasukkan, disimpan di dalam hati. Nah, perkara-perkara ini itu menuntut kesabaran dan hendaknya guru itu bisa menahan diri dari sifat marah tadi. Kemudian ini menegaskan musannif bahwasanya menahan diri dari marah dan menguasai diri itu merupakan tanda kekuatan seorang guru. Bukan tanda kelemahan guru. Ini yang perlu kita ubah frame berpikir para guru ya. Kadang kalau guru tidak memarahi siswa itu dianggap gurunya lemah. Padahal itu justru bentuk kekuatan dari seorang guru. Ya. Khususan idza kana dzalikal muallim qadiran ala infadhi ma yurid. Khususnya kalau muallim itu mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mau memukul siswa dia jago karate misalnya, tapi dia tidak melakukan itu. Itu tanda kekuatan diri dari si mu'allim, bukan tanda dia lemah, tidak. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat. Maka sahabat bertanya, siapa yang kuat itu? Maka Rasulullah katakan, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang dia mampu menguasai dirinya saat dia marah. Terus apa contohnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah ke pasar itu ditarik ini kainnya oleh seorang A'rabi, orang dusun. Kemudian sampai berbekas di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ininya ditarik secara kasar. Kemudian sudah narik begitu mengatakan, ya Muhammad, perintahkan untuk memberikan harta Allah kepadaku yang ada pada diri engkau. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tertawa. Tidak hanya tertawa, beliau mengatakan, memerintahkan untuk memberikan harta kepada lelaki tersebut. Ini contoh paling bagus ini di dalam diri mu'alim ketika menghadapi siswa yang ini siswanya enggak karu-karuan. Dan ini bukan anak kecil ini, orang dewasa. Oleh sebab itu ini juga berlaku di sosmed lah. Ketika mungkin apalagi di era virus ini, corona ini kan kadang silang pendapat itu begitu rupa. Ada yang enggak percaya COVID, ya, disambati covidiot. Ada yang menjelaskan agar mentaati prokes disebut-sebut, dituduh-tuduh ini agennya Dajjal dan sebagainya. Maka menghadapi hal begitu nggak usah terlalu pusing lah seharusnya kita. Sampaikan saja mana yang menurut kita mendekati kebenaran. Hadapi dengan senyuman aja. Apalagi sesama orang Islam. Gara-gara begitu sampai berkelahi misalnya. A'udzubillah. Rasulullah ini begini. Ya, kalau dianggap itu jahil, senyumi saja, senyumi. Apa yang buruk, balas dengan kebaikan. Dan beri hadiah. Nah ini yang berat di situ. Rasulullah yang diminta dikasih aja oleh beliau. Nah musannif kemudian mengatakan, wala syakka annahu mahma balagha min amri talib, ma balag. Tidak diragukan lagi bahwasanya bagaimanapun perkara murid itu senakal-nakalnya, fahuwa duna fi'li dzalikal a'rabi bikatsir. Maka senakal-nakalnya murid itu tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Badui tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau guru sampai marah kepada siswa, apalagi dendam, itu sangat-sangat
perlu diperbaiki itu. Karena seburuk-buruknya murid itu nggak pernah melakukan seperti yang dilakukan Badui ini kepada Rasul. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini contoh berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah telah membagi-bagi harta ghanimah. Kemudian berkata seorang lelaki dari kaum Ansar, "Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullah." Demi Allah, pembagian ini itu bukan pembagian yang menginginkan keridhaan Allah. Jadi merasa nggak puas dengan pembagian harta yang dilakukan Rasulullah. Kemudian Abdullah mengatakan di dalam dirinya, sungguh nanti aku akan sampaikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan orang tersebut. Karena menjelekkan Rasul di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya bisa jadi seperti itu ada pada zaman Rasul generasi terbaik. Sehingga kalau kita misalnya menghadapi situasi begini di zaman kita, ada orang di depan kita bagus, di belakang kita menjelek-jelekkan kita, ya berlapang dadalah. Ini Rasulullah begitu. Oleh Abdullah bin Mas'ud disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Rasulullah SAW sampai berubah warna muka dan beliau marah. Jadi beliau itu bisa marah juga gitu loh. Pembagian sesuai hukum Allah dianggap nggak adil. Bahasa kita begitu. Kalau Rasul sudah dianggap nggak adil, siapa yang adil? Hingga kemudian Abdullah mengatakan hatta wadidtu anni lam akun akhbartuhu. Hingga aku ini ingin andai aku tidak memberitahunya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyesal kenapa diberitahu sehingga Rasulullah sampai marah begitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan qad udhiya Musa bi aktsara min dzalik fasabara. Sesungguhnya Musa itu telah disakiti dengan lebih menyakitkan dari hal tersebut dan beliau bersabar. Jadi beliau bersabar tidak menuntut ini hukum mati saja, tidak. Padahal itu dosa besar. Menyakiti Rasul itu dosa besar. Tetapi Rasulullah maafkan di sini. Terus bagaimana langkah agar bisa bersabar? Di kitab itu diberikan solusinya. Pertama itu adalah ayyaqulal ghadib a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi amun kita ini marah betul, entah itu sedang bertengkar dengan istri, dengan tetangga atau marah kepada anak, maka bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan yang terlaknat. Sambil kita dalam hati meminta Allah redakan rasa amarah kita ini. Kemudian yang kedua, ayyaskutal ghadibu wa la yatakallam. Hendaklah kalau dia marah itu diam. Jangan dia berbicara. Maka Rasulullah katakan di hadisnya, alimu wa yassiru. Ajarkan dan permudah. Jadi kalau ngajari sesuatu itu, pikirkan bagaimana cara agar penyampaiannya itu mudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Kecuali memang pelajarannya sulit, ya gimana lagi. Wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau marah maka diam. Wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau marah diamlah. Wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau marah diamlah. Ini 3 kali. Jadi kunci pertama itu ta'awudz, kunci kedua jangan banyak berbicara. Karena kita dapati kadang persoalan itu makin rumit ketika ada dia marah berbicara. Perkelahian suami istri. Satunya marah dijawabin, marah dijawabin terus. Akhirnya kadang muncul perceraian gara-gara itu. Andai satunya diam pergi aja sudah. Pergi ke masjid, jangan pergi ke diskotik. Kemudian yang ketiga,
Kalau yang marah itu sedang berdiri, falyajlis, duduklah dia. Jadi marah sedang berdiri, duduk. Kalau tidak reda juga marahnya, maka hendaklah berbaring. Ini kata Rasulullah, juga ada hadisnya. Kemudian yang berikutnya, kalau sedang marah hendaklah berwudu dengan wudu untuk sholat. Diniatkan meredakan amarah itu.